Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita menarik tentang serba-serbi kehidupan seorang Enzo Ferrari. Mulai dari konflik pribadi keluarganya, hingga tragedi kecelakaan maut yang menimpa tim balapnya pada balapan Mille Miglia pada tahun 1957. Cerita tentang berbagai sisi gelap kehidupan Enzo Ferrari kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Ferrari yang dirilis pada tahun 2023. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari Enzo Ferrari yang terbangun dari tidurnya, kemudian bersiap pergi tanpa ingin membangunkan kekasihnya, yaitu Lina Lardi serta anak mereka yang bernama Piero. Enzo terlihat begitu tergesa-gesa karena harus segera kembali ke rumah Laura, istri sahnya yang belum mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Lina. Di rumah, Laura terlihat kesal sebab Enzo belum juga kembali, sedangkan telepon terus berdering dari orang-orang yang mencarinya. Saat mobil Enzo berhenti di lampu merah, seorang pria bernama Alfonso de Portago mendekat dan mencoba memperkenalkan diri. Namun Enzo yang tengah terburu-buru tak menghiraukan. Dia langsung melaju begitu lampu berubah menjadi hijau. Sesampainya di rumah, Laura menghampiri sambil membawa sebuah pistol. Laura mengungkapkan kekesalannya karena dia harus membuat alasan untuk orang-orang yang mencari Enzo. Laura berkata, dia tidak peduli siapa dan berapa banyak perempuan yang Enzo tiduri. Tapi Enzo harus pulang sebelum pembantu datang membawa kopi di pagi hari. Enzo beralasan kalau mobilnya rusak, namun Laura membalasnya dengan satu tembakan di dinding. Sudah menjadi hal biasa bagi para pekerja di rumah melihat kedua majikan mereka bertengkar. Enzo kemudian disalahkan oleh ibunya karena memberikan pistol pada Laura. Enzo pun mencoba memberikan pengertian bahwa dia memberikan pistol sebagai perlindungan karena Laura selalu membawa uang ke perusahaan dengan tasnya. Selanjutnya, Enzo pergi mengunjungi makam Alfredo Dino Ferrari, anak dari pernikahannya dengan Laura. Melihat bangunan besar tersebut hanya berisi makam Dino, bisa dilihat seberapa besar cinta Enzo dan Laura pada anak mereka. Di hadapan foto Dino, Enzo bercerita kejadian pagi tadi ketika Laura mencoba menembaknya. Dia juga bercerita bahwa setiap malam dia mulai mendengar lagi suara-suara dari orang-orang terdekatnya yang telah tiada. Mulai dari kakaknya, ayahnya, dan dua rekan yang meninggal dengan mobil rancangannya. Tak hanya itu, ketika memejamkan mata, Enzo mengaku selalu melihat bayangan wajah Dino. Setelah Enzo keluar, giliran Laura yang datang. Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk setiap pagi mengunjungi makam Dino. Namun, hubungan Enzo dan Laura yang buruk membuat mereka selalu datang terpisah. Selanjutnya, Enzo datang ke arena latihan untuk melihat perkembangan rekor Eugenio Castellotti. Enzo sengaja meminta latihan hari itu setelah mendengar kabar bahwa pembalap bernama Jack Behra dari tim Maserati telah sampai di kota untuk menantang catatan rekor tim balap Ferrari. Sebelum mulai, Enzo memberikan sedikit arah yang harus Eugenio lakukan dengan mobil tersebut. Di tengah memantau latihan, tiba-tiba datang Alfonso de Portago. Alfonso ingin bergabung menjadi pembalap di tim Ferrari. Alfonso memiliki track record yang baik, yaitu pernah memenangkan Tour de France dengan mobil Ferrari. Akan tetapi saat itu Enzo belum membutuhkan pembalap baru. Namun, tak berselang lama setelah mengatakan itu, Eugenio mengalami kecelakaan parah akibat tak berfungsinya tuas gigi mobil. Tubuhnya terpental dan mobil yang digunakan hancur. Saat itulah Enzo langsung mengatakan pada Alfonso untuk datang ke kantornya pada hari Senin. Seperti malam biasanya, Enzo pulang ke rumah Lina. Kecelakaan yang menimpa Eugenio sudah pasti akan dijadikan senjata oleh media untuk menyerangnya. Benar saja, pagi harinya tertulis di headline surat kabar bahwa Ferrari adalah Saturnus Industri yang memakan pembalapnya sendiri. Ibunya berkata, jika mereka terus-menerus membunuh pembalap yang jadi aset negara, mereka harus pergi ke Amerika dan hidup di antara orang asing.
Enzo pun menjelaskan bahwa kematian Eugenio bukanlah salahnya, namun salah ibu Eugenio yang memberikan beban pikiran karena tidak setuju dengan pertunangan Eugenio. Menurutnya, Eugenio kehilangan konsentrasi sehingga terjadi kecelakaan. Sementara itu, Laura disibukkan dengan pembatalan gaji bagi Eugenio dan mengurus laporan untuk keperluan asuransi. Kondisi perusahaan Ferrari saat itu sudah hampir bangkrut, yang disebabkan karena Enzo menghabiskan lebih banyak uang dari yang dihasilkan, baik itu untuk produksi mobil maupun untuk membayar biaya balapan. Kuogi lalu memberikan saran agar Enzo mencari mitra yang memiliki modal. Namun Enzo pikir tidak perlu. Baginya, istrinya adalah mitra. Dia khawatir mitra yang memiliki modal berujung ingin mengendalikan perusahaan. Kuogi lalu berkata, mitra hanya akan membantu dalam produksi mobil, sehingga Enzo masih bisa melakukan hal yang disukai, yaitu mengurus tim balapan. Satu hal lagi yang Kuogi sarankan yaitu agar Enzo bisa mendapatkan kendali perusahaan sepenuhnya. Setengah dari saham perusahaan dipegang oleh Laura, sehingga dalam membuat keputusan perusahaan, Enzo masih perlu mendapat persetujuan Laura juga. Hal tersebut akan membuat mereka sulit meyakinkan mitra. Kemudian sesuai janji sebelumnya, Alfonso pun datang menemui Enzo. Untuk menentukan apakah Alfonso layak bergabung dengan tim balap Ferrari, dilakukanlah uji coba mengemudi. Enzo cukup terkesan dengan hasilnya, sehingga dia pun menerima Alfonso bergabung. Namun Enzo memberi peringatan agar Alfonso menjauhkan kekasihnya yang seorang aktris terkenal dari area pedok, di mana mobil-mobil Ferrari harus mendapat perhatian wartawan. Setelah itu, diadakanlah acara makan bersama untuk memperkenalkan Alfonso pada tim. Distract photographers whose attention I want on my cars. Understand? Look after him. Hari berikutnya, Enzo pulang ke rumahnya bersama Lina. Saat itu, Lina bertanya mengenai status anak mereka, akankah menjadi Piero Lardi atau Piero Ferrari. Namun Enzo belum bisa menjawabnya. Sepulang sekolah, Piero bertanya pada ayahnya apakah sudah mendapatkan tanda tangan Alfonso yang dia minta. Enzo menjawab belum. Lalu dia bertanya mengapa Piero menyukai Alfonso. Piero menjawab Alfonso mengemudi seperti Farzi dan dia ingin menjadi pembalap seperti ayahnya. Namun Enzo melarang Piero menjadi sepertinya sebab dia hanya memenangkan beberapa pertandingan. Enzo kemudian memberitahukan hal yang lebih baik menurutnya, yaitu merancang sebuah mobil balap. Piero sepertinya menuruni kecerdasan Enzo. Meski baru berusia 10 tahun, dia bisa memahami apa yang dikatakan ayahnya itu. Lina menanyakan apakah Enzo akan makan bersama mereka. Enzo menjawab dia hanya akan duduk menemani mereka makan sebab dia harus makan malam bersama Laura. Dia juga belum tahu apakah bisa kembali setelah urusannya dengan Laura selesai. Lina sedikit kesal mendengar jawaban tersebut. Kadang dia berpikir apakah dia harus pintar memberikan bualan untuk bisa menahan Enzo tetap di sana. Namun Lina bukanlah perempuan seperti itu. Dia jauh lebih bersikap dewasa dan tak mencoba bergantung pada Enzo. Malamnya, Enzo makan bersama Laura untuk membicarakan tentang kerjasama mitra yang disarankan Kuogi. Laura menolaknya, mereka tak pernah memiliki bos sebelumnya. Dia yakin Enzo juga tidak akan suka. Enzo menjelaskan untuk meyakinkan perusahaan yang akan menjadi mitra, mereka akan mengajukan proposal rencana produksi 400 mobil sport, lalu memenangkan balapan Mille Miglia untuk meningkatkan penjualan. Agar bisa melakukan semua itu, Enzo meminta kendali atas seluruh saham Laura di perusahaan dan hak properti. Kesepakatan harus dibuat secara cepat dan tegas. Begitu dia dan mitra mencapai kesepakatan, dia tidak mungkin mengatakan harus menunggu izin dari istrinya juga. Laura kemudian berkata, dia akan memberikan kuasa penuh atas sahamnya, namun Enzo harus memberinya uang sebesar $500.000. Laura tahu Enzo belum memiliki uang sebanyak itu. Tapi jika kesepakatan dengan mitra terjadi, dia yakin Enzo memiliki uang tersebut. Akhirnya, Enzo memberikan penawaran, dia akan memberikan cek dengan syarat Laura tak boleh mencairkannya sebelum kesepakatan terjadi. Laura pun setuju. Selanjutnya, Enzo memberitahu bahwa dia menyetujui Alfonso bergabung. Laura pun berkata, dia akan segera membuat kontraknya.
Kemudian Enzo berkata, dia butuh uang sebanyak $20.000 untuk membayar kompensasi pada Cecilia Manzini, kekasih Eugenio. Kematian Eugenio membuat usahanya bangkrut sehingga Enzo merasa bertanggung jawab. Meskipun Laura marah, namun dia tetap menyediakan uang tersebut. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli properti bagi Cecilia Manzini, namun kepemilikan propertinya tetap dipegang perusahaan. Kemudian bankir tak sengaja mengatakan bahwa hal tersebut sama seperti properti yang ada di Castelvetro. Saat itulah Laura baru mengetahui bahwa perusahaan memiliki properti di Castelvetro. Setelah diselidiki, Laura mengetahui ternyata Enzo diam-diam membeli rumah untuk ditinggali oleh perempuan bernama Lina Lardi dan anaknya. Enzo mulai mempersiapkan mobil terbaiknya untuk digunakan pada balapan Mille Miglia. Dia juga memperkenalkan pada wartawan 5 pembalap yang akan mewakili Ferrari, yaitu Alfonso, Taruffi, Peter Collins, Tavi von Strips, dan Oliver Gendebien. Setelah itu, Enzo meminta pada salah satu wartawan untuk menuliskan artikel yang merumorkan bahwa dia berbicara dengan Henry Ford II tentang masa depan pabrik. Wartawan tersebut mau melakukannya, tapi dengan syarat mendapatkan hak eksklusif atas kehidupan pribadi Enzo. Enzo pun setuju dengan syarat tersebut. Namun berita kehidupan pribadinya dilarang diterbitkan kecuali sudah mendapat persetujuannya. Suatu hari, Piero terlihat lebih diam dari biasanya. Enzo menanyakan pada Lina apakah Piero seperti itu karena dia belum mendapatkan tanda tangan Alfonso. Lina menjawab bukan. Dalam 2 minggu, Piero akan dikonfirmasi. Dia perlu keputusan apakah akan menjadi Piero Lardi atau Piero Ferrari. Enzo meminta Lina untuk menunda konfirmasi. Namun Lina mengatakan kalau semua teman sekelas Piero sedang dikonfirmasi. Enzo tidak masalah semua orang tahu tentang Lina dan Piero, asalkan Laura tidak tahu. Lina berkata bahwa terkadang dia berharap hubungannya dengan Enzo tidak pernah terjadi. Lina paham, mengungkapkan keberadaan Piero mungkin akan menyakiti Laura yang masih belum bisa melupakan kematian Dino. Namun mereka perlu melakukan sesuatu untuk kebaikan Piero. Singkat cerita, Alfonso dan pembalap dari tim Ferrari lainnya tengah mengikuti balapan. Terjadi pertandingan sengit antara Alfonso dan Jean Behra dari tim Maserati. Keduanya terus berjajar sepanjang melewati tikungan sambil menanti siapa yang akan mengalah. Namun Alfonso membiarkan Jean Behra lewat. Enzo yang memantau pertandingan mereka pun marah kepada Alfonso. Setelah pertandingan hari itu berakhir, Enzo mengumpulkan seluruh tim. Dia mengatakan bahwa timnya butuh pembalap yang memiliki tekad brutal untuk menang tidak peduli apapun kondisinya, baik hujan, lintasan licin, ataupun mobil yang sulit dikendalikan sekalipun. Jika seseorang sudah memilih satu mobilnya dan tidak ada paksaan untuk duduk di balik pengemudi, artinya orang itu memilih untuk menang. Sesaat setelah Enzo beranjak keluar, Alfonso segera menyusulnya. Dia mengatakan kalau dirinya pasti akan menyusul Jean Behra. Melihat tekad kuat Alfonso, Enzo pun memberitahu kalau dia mengubah susunan pembalap untuk Mille Miglia. Alfonso dan Oliver akan bertukar mobil. Dengan begitu, Alfonso akan menggunakan salah satu mobil terhebat di perlombaan. Laura mulai mengurus surat kuasa penggunaan hak saham dan propertinya untuk Enzo. Bank juga sudah menyiapkan cek bernilai $500 juta yang akan diberikan pada Laura. Namun cek tersebut ternyata belum ditandatangani oleh Enzo. Akhirnya surat kuasa dan cek tersebut Laura bawa untuk mendapatkan tanda tangan Enzo. Sebelum pulang, Laura meminta petugas bank memberikan informasi soal pembayaran khusus yang dilakukan perusahaan untuk Lina Lardi. Dia ingin tahu seberapa besar dan sudah berapa lama pembiayaan itu berlangsung. Setelah mengetahui semuanya, Laura langsung menelpon Enzo dan bertanya apakah Lina Lardi adalah nama yang berharga dan apakah anak itu adalah anaknya. Tanpa ragu, Enzo membenarkan informasi tersebut. Laura sudah mengetahuinya, kini Enzo belum tahu apa yang akan dia lakukan. Banyak orang berpikir agar Enzo berpisah dengan Laura lalu bersatu dengan Lina dan mengakui Piero sebagai keluarga Ferrari. Namun Enzo masih sulit melakukannya karena dia dan Laura memiliki sejarah panjang.
Enzo kemudian pulang untuk berbicara dengan Laura. Laura tidak menyangka semua orang tahu kecuali dirinya. Enzo pun berkata dia merahasiakannya karena takut Laura sakit hati. Laura menjawab, Enzo sudah menghancurkan hatinya sejak bertahun-tahun lalu. Dia kemudian meminta Enzo jujur mengenai semuanya. Enzo pun bercerita hubungannya dengan Lina dimulai sejak perang, di masa tersulit ketika pabrik mereka dibom. Saat itu, Lina bekerja di Karosseria Orlandi. Suatu hari ketika Laura dan Dino sedang ada di bukit menjelang Natal, Lina datang memberitahu kehamilannya. Jadi, dia pun membeli rumah di Castelvetro dan membawa Lina untuk tinggal di sana. Laura bertanya apa bedanya Lina dengan yang lainnya. Enzo menjawab bahwa dia mencintai Lina. Laura benar-benar merasa kacau mendapati dirinya telah berbagi seluruh hidupnya dengan perempuan yang belum pernah dia temui. Laura kemudian mengungkit bagaimana Dino meninggal. Dia menganggap Enzo sebagai orang jahat karena tega menjalin hubungan dengan Lina ketika Dino sedang berjuang melawan sakit. Enzo tidak terima dikatai seperti itu. Sebagai ayah, dia juga sangat menyayangi dan kehilangan Dino. Rumah sakit tempat Dino meninggal didanai atas nama Dino. Sebuah sekolah juga didirikan untuk menghormati Dino. Namun Laura masih saja menyalahkan Enzo atas kematian Dino karena dia dulu berjanji tidak akan membiarkan anak mereka mati. Mendengar itu, Enzo pun marah. Dia telah melakukan segala hal, tabel yang menunjukkan berapa kalori yang bisa dimakan, membuat grafik derajat albuminuria, derajat azotemia, dan diuresis. Enzo melakukan itu semua hingga saat itu dia tahu lebih banyak tentang nefritis dan distrofi daripada mobil. Laura tetap menyalahkan Enzo. Dia pikir Enzo terlalu terhibur dengan kehadiran anak dari Lina hingga kehilangan perhatian pada Dino. Enzo benar-benar tak mengerti jalan pikir Laura. Dino menderita distrofi, penyakit itulah yang menghancurkan Dino dan menghancurkan mereka sebagai orang tua. Enzo juga menekankan bahwa Lina bukanlah istrinya, tapi Piero adalah anaknya. Setelah perdebatan hebat itu, Laura kemudian memberikan surat kuasa agar Enzo bisa bernegosiasi atas namanya. Dia juga meminta agar Enzo menandatangani cek miliknya. Berhubung Laura sudah mengetahui semuanya, Enzo pun mengajak Lina dan Piero untuk pindah ke Modena. She knows he is my son. Tak lama setelah itu, perlombaan Mil Miglia pun akan segera dimulai. Enzo mengurus pendaftaran untuk kelima pembalapnya. Semua mobil dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, bahkan pada H-1 pertandingan, para mekanik dilarang tidur dan harus terus memeriksa mobil. Enzo memberikan berbagai arahan mengenai mobil kepada tim yang akan berhubungan langsung dengan para mekanik. Para pembalap harus beristirahat untuk menjaga stamina. Namun Taruffi yang sudah berkali-kali melewati lintasan tersebut mencoba mempelajari lagi jalur lintasan. Sedangkan Alfonso dan Peter menuliskan surat untuk kekasih mereka untuk berjaga-jaga bila suatu hal buruk terjadi pada mereka. Akhirnya, balapan pun dimulai. Sebelum mobil melaju, Enzo menghampiri pembalapnya satu persatu. Kepada Alfonso, dia memberitahu untuk tetap bertahan di belakang Taruffi dan Collins yang sudah tahu jalannya. Jika Alfonso bisa mengikuti sampai Bologna, dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Setelah menunda sekian lama, akhirnya Enzo meminta tanda tangan Alfonso untuk Piero. Untuk Peter, Enzo memberitahu bahwa begitu melewati pegunungan, mobil yang Peter gunakan memiliki keunggulan dari yang lain. Enzo juga mengingatkan untuk hati-hati dengan anjing liar dan anak-anak yang bisa lewat kapan saja. Selanjutnya, pada Taruffi, Enzo memegang harapan besar padanya untuk menang. Dia mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi Taruffi untuk membuktikan kepada cucunya. Taruffi pun meminta agar Enzo memastikan tidak ada kesalahan, terutama saat pengisian ulang bahan bakar. Balapan ini sangat berarti bagi Enzo. Selain untuk menyelamatkan perusahaannya, juga untuk membuktikan pada pesaing utamanya yaitu Maserati bahwa Ferrari masih menjadi mobil tercepat. Artikel rumor kerjasama Ferrari dengan Henry Fortu yang Enzo minta terbitkan pada salah satu wartawan berhasil menarik perhatian pengacara Agnelli dari perusahaan Fiat. Dia mendapat telepon dari pengacara Agnelli yang mengatakan bahwa Ferrari adalah harta nasional yang tidak boleh berada di tangan orang asing.
Dia juga mengatakan jika Ferrari membutuhkan uang, seharusnya menghubunginya. Enzo pun berkata, dia sudah pernah meminta bantuan pada tahun 1917, tapi pengacara Agnelli menolak. Pengacara Agnelli beralasan bahwa dulu Ferrari masih anak-anak dan sekarang sudah berbeda. Pengacara Agnelli meminta Enzo menghubunginya setelah balapan Mille Miglia untuk membicarakan mengenai bantuan finansial bagi perusahaan Ferrari. Tentu saja hal itu membuat Enzo senang karena semua berjalan sesuai rencananya. Di saat yang sama, balapan masih terus berlanjut. Mobil secara bergantian berhenti untuk mengisi ulang bahan bakar. Saat sedang berhenti, Alfonso bertemu dengan Linda. Dia meminta Linda datang di garis finish sebab dia yakin akan menang. Sebenarnya Linda ada jadwal pemotretan, tapi dia akan mengusahakan untuk datang. Semua mobil terus melaju kencang melewati jalanan kota dan juga pegunungan. Di saat yang sama, Enzo pergi ke hotel tempat Lina menginap di Modena. Puluhan wartawan mencoba mewawancarainya di depan pintu masuk, tapi dia tak menghiraukan mereka. Selanjutnya, Enzo mendatangi tempat pemberhentian para pembalapnya. Saat itu Peter datang mengisi bahan bakar dan melaporkan bahwa mobilnya cukup rusak serta pembalap lain yang masih berada di belakangnya. Tak lama kemudian, Tarvi datang. Dia mengatakan bahwa mobilnya mungkin tak bisa menyelesaikan balapan. Namun Enzo tak mau tahu, semua pembalapnya harus menyelesaikan balapan. Karena kondisi mobil, Peter dan Tarvi mungkin sulit untuk menang. Lalu Tarvi kehilangan satu gigi, jadi Enzo berharap banyak pada Oliver dan Alfonso. Yang lain sudah mengingatkan Enzo bahwa jika mereka terus mempertahankan kecepatan tersebut, mobil akan hancur. Tapi Enzo tetap tidak mendengarkan. Enzo kemudian menghampiri Alfonso. Dia mengingatkan agar di tikungan nanti Alfonso tak lagi membiarkan Jin Behra lolos. Ketika mekanik ingin mengganti ban mobil, Alfonso menolak. Katanya hal itu terlalu lama, jadi dia meminta diperiksa saja tekanan mesinnya. Mereka memberitahu kalau bannya sudah halus, namun Alfonso yakin bannya masih bisa bertahan hingga finish. Di rumah, Laura berseteru dengan ibu Enzo. Laura menegur ibu mertuanya tersebut yang diam saja ketika mengetahui Enzo memiliki anak dari perempuan lain. Ibu Enzo berkata bahwa Enzo berhak memiliki pewaris. Alfonso terus melajukan mobilnya tanpa hambatan apapun. Namun naas, kecelakaan tragis dialami Alfonso. Ban mobilnya meletus akibat menabrak batu trotoar yang akhirnya membuat mobilnya terpelanting sangat jauh. Tak hanya membuatnya tewas seketika, mobil yang terpelanting juga menghantam puluhan orang yang berdiri di pinggir jalan untuk menonton balapan. Belum ada yang tahu kejadian naas tersebut. Tarvi berhasil menyabet juara pertama di balapan. Kemudian disusul oleh Peter yang juga berhasil mencapai garis finish. Linda, kekasih Alfonso, menanyakan keberadaan Alfonso pada Peter. Peter menjawab, Alfonso berada di belakangnya sebelum mobilnya mengalami kerusakan. Dia yakin Alfonso ada di sekitar sana. Malamnya, Enzo datang ke lokasi kejadian di mana Alfonso mengalami kecelakaan untuk mengambil mobil. Dia tak menyangka ada begitu banyak korban pada kecelakaan tersebut. Meski banyak yang sedang dipikirkan, Enzo tak lupa mengucapkan selamat kepada Tarvi. Mobil yang Alfonso gunakan sudah dibawa pulang dan diperiksa. Saat itu juga, dia mendapat kabar kalau polisi akan datang untuk mengambil mobilnya. Terlihat kantor Ferrari ramai dengan deringan telepon dari berbagai pihak yang ingin berbicara dengan Enzo. Saat mereka semua sedang memeriksa mobil, salah seorang dari mereka menemukan ban yang pecah akibat menghantam batu trotoar. Artinya, bukan mobil atau bannya yang bermasalah.
Di saat seperti itu, Enzo mendapat kabar kalau Laura mencairkan ceknya padahal dia belum benar-benar mendapatkan kesepakatan dengan mitra. Enzo berusaha tetap tenang dan menemui wartawan yang sudah lama menunggunya. Diketahui sejumlah 9 orang meninggal, termasuk 5 diantaranya adalah anak-anak. Selanjutnya, Enzo pergi menemui Laura. Laura berpikir apa yang terjadi adalah cara Tuhan menghukum mereka. Enzo tak percaya itu. Dia datang untuk memberitahu bahwa mereka bangkrut karena Laura mencairkan ceknya. Laura berkata bahwa seharusnya Enzo bisa mengalahkan para wartawan yang seenaknya mengatakan semua salahnya. Ternyata alasan Laura mencairkan cek tersebut agar Enzo bisa menggunakannya untuk membungkam para wartawan. Laura melakukannya tanpa syarat apapun sebab dia melihat Dino dan Enzo begitu mirip. Dia menemukan hal yang dia sukai dari Enzo ada pada diri Dino juga. Hanya satu permintaan Laura, yaitu selama dia masih hidup, jangan menyematkan nama Ferrari pada anak Lina. Beberapa waktu kemudian, Enzo mengajak Piero ke makam Dino dan mengatakan kalau Dino adalah saudara Piero. Seperti itulah kisah tentang serba-serbi kehidupan Enzo Ferrari, mulai dari konflik pribadi keluarganya hingga tragedi kecelakaan maut yang menimpa tim balapnya pada balapan Mille Miglia pada tahun 1957. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.